Saudara-saudariku yang terkasih, saya membayangkan bagaimana menderitanya orang buta itu. Tadi saya mencoba menutup mata sebentar. Ya, kalau Bapak Ibu menutup mata sebentar rasanya gelap. Apalagi sebelumnya sudah pernah melihat gelap semua. Dunia gelap, gak bisa melihat apa-apa, hanya hitam. Orang buta di dalam Injil mungkin juga demikian, sangat menderita. Tidak bisa berbuat apa-apa, maka pada waktu itu ya dia pekerjaannya mengemis. Hanya minta belas kasih dari orang yang lewat. Tentu tiap hari dia duduk di situ dan mengemis, minta supaya orang-orang memberikan sedekah kepadanya. Dan pada suatu hari Yesus lewat. Yesus yang sangat dikenal oleh banyak orang karena banyak mukjizat, menyembuhkan orang sakit, membuat orang-orang yang kerasukan setan juga sembuh kembali, membuat orang mati hidup kembali. Maka banyak orang mengikuti Yesus dan banyak orang lewat tidak seperti biasanya. Orang buta juga mengenal Yesus dari Nazaret. Hebat ya. Maka dia berteriak-teriak, Yesus dari Nazaret, sembuhkanlah aku. Dan orang lain kan, kamu jangan berteriak-teriak, tapi dia semakin berteriak, Yesus orang Nazaret, sembuhkanlah aku. Karena dia percaya kalau Yesus mendengar, tentu dia akan mampir. Saya ingat beberapa minggu atau bulan yang lalu, waktu Jokowi mengunjungi mana itu, NTT itu, bukan, Irian, ada suster, Pak Jokowi berteriak-teriak, akhirnya Pak Jokowi berhenti. Wah, meskipun suruh suster jangan berteriak-teriak, kenapa Pak Jokowi, akhirnya ya, karena suster ingin jumpa dengan Bapak Presiden. Saya membayangkan demikian, ya, suster itu mungkin keras karena Bapak Jokowi kan di mobil. Nah, pada waktu itu kan belum ada mobil, Yesus jalan kaki dan dia teriak-teriak. Dan Yesus berhenti dan mendekati, apa yang kamu minta? Supaya aku bisa melihat dan bisa melihat. Imanmu menyelamatkan engkau. Dia bisa melihat dan mengikuti Yesus. Lalu hidupnya bersukacita, terutama memuliakan Allah. Dia mengikuti Yesus dan memuliakan Allah dengan mata yang melihat, dengan badan yang sehat. Saudara-saudariku, kita juga mungkin seperti orang buta itu. Kalau orang buta itu ingin supaya bisa melihat, dan untung Yesus lewat di situ. Banyak orang sekarang ya buta, tidak mendengar, tidak melihat Tuhan lewat. Jadi terbalik. Kalau orang buta itu buta tetapi tahu mendengar Tuhan lewat, dia berteriak dan setelah itu melihat, dia mengikutinya. Kalau sekarang ya banyak orang melihat tapi buta, tidak melihat Tuhan lewat di dekatnya, lewat di hatinya, banyak. Jadi kesempatan-kesempatan itu terlewatkan begitu saja. Karena kita buta, tidak melihat Tuhan lewat.
tidak mau memanggilnya untuk mohon kesembuhanku, tidak mau menyapanya supaya dia mampir di dalam hidupku yang buta, yang penuh masalah, yang banyak cobaan. Sehingga Tuhan lewat. Ini yang dunia semacam ini. Tuhan hadir, tetapi orang tidak melihat kalau Tuhan hadir. Coba banyak orang yang hidupnya enggak karuan, meskipun mengaku beragama, tetapi hidupnya seakan-akan dia dalam tingkah laku hidup sehari-hari orang tidak beragama. Karena tidak melihat Tuhan hadir di situ. Ada sebagian orang yang Tuhan hanya hadir kalau pas doa Ekaristi seperti ini. Tuhan hadir bersatu dengan diriku di dalam Ekaristi. Tetapi nanti setelah di luar, kita hidup seenaknya. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Banyak. Gitu. Maka berbuat ya seenaknya. Tidak jujur, ya, korupsi, terus apa saja tingkah lakunya seakan-akan mereka punya anggapan Tuhan tidak hadir di situ. Hadirnya hanya di tempat-tempat ibadah, di gereja atau tempat lain atau pas berdoa. Tapi setelah itu di luar itu enggak hadir. Itu orang, ada sebagian yang demikian. Mari kita meneladan orang buta itu. Kita kalau bayangkan seandainya kita orang buta, pasti butuh tuntunan. Kalau orang buta itu ya mungkin pengemis itu ditempatkan, saya sering lihat ditempatkan di satu tempat karena digandeng istrinya atau suaminya atau anaknya, atau dia duduk sepanjang hari suruh ngemis. Nah, kita sering juga bagian orang buta dituntun. Mari kita renungkan, yang menuntun aku siapa sekarang? Yang menuntun aku siapa, orang apa sekarang? Kalau yang menuntun tadi raja, siapa bacaan pertama tadi? Raja yang sangat tidak percaya kepada Allah, Antiochus Epiphanes, putra Raja Antiochus, sampai disebut oleh ini kitab Makabe orang jahat. Semula orang Yahudi dituntun oleh Yahweh membuat bait Allah, membaca Taurat, dan itu menjadi pegangan hidupnya. Tetapi setelah raja itu berkuasa menguasai Yahudi, maka semua itu diobrak-abrik, kitab Taurat disobek-sobek, kemudian bait suci ya diganti patung-patung supaya orang menyembah berhala. Jadi kacau orang Yahudi, karena yang menuntun bukan Yahweh dan ajarannya kitab Taurat, tetapi Raja Antiochus tadi, anak ya dari Antiochus tadi. Maka marah. Hanya ada orang-orang yang tetap setia kepada Yahweh dan hidupnya tidak mudah, banyak penderitaan. Kan dipaksa untuk menyembah berhala, dipaksa untuk nyobek-nyobek Taurat, gak ada gunanya. Yahweh gak ada, yang ada aku Raja Antiochus, sembahlah aku. Tetapi ada sebagian umat Yahudi yang tetap percaya kepada Yahweh. Umat Yahudi dituntun oleh Raja Antiochus tadi yang jahat tadi, sehingga mereka menjauh dari Tuhan. Ya, sekarang siapa yang menuntun aku? Ya, atau apa? Banyak orang dituntun oleh misalnya ya yang dari luar. Maaf, misalnya saya seorang pemuda-pemudi, aku dulu pengikut Tuhan Yesus, aku dituntun oleh calonku, akhirnya aku mengingkari Tuhan. Ya kalau pacaran jenengan dulu kan gandengan terus toh. Kalau pacar ayo dijak neng gereja, oh enggak mau, ayo ke gereja enggak mau, akhirnya dituntun ke mall, ke pasar, ke ini. Akhirnya jauh enggak berdoa. Ya mungkin ya banyak anak-anak muda, ya anak-anak kita
dituntun oleh pacarnya yang belum percaya kepada Yesus. Akhirnya ya mereka menyembah pacarnya itu, meninggalkan Yesus. Dan itu tidak sedikit. Nah, siapa? Kalau panjenengan ya siapa yang dituntun, saya tidak tahu. Tetapi kalau apa? Banyak orang dituntun oleh jabatannya. Aku buta tapi dituntun oleh jabatanku. Akhirnya jabatanku supaya aku naik pangkat, yang meninggalkan kepercayaanku kepada Tuhan. Meskipun Tuhan lewat, tetapi karena aku dituntun bagaikan orang buta, ya menjauh. Jabatan, kekayaan, aku mungkin dituntun oleh kekayaanku, yang tak tuju kekayaanku. Ya, pangkat, jabatan, apalagi. Kalau yang dalam diriku, mungkin kelemahanku. Bapak Ibu punya kelemahan apa? Setiap hari ya, kelemahan itu muncul. Pengalaman pahit itu aku dituntun di situ. Sehingga hidupku jabrut apa ya? Jabrut, hidupku nggak pernah tersenyum. Seperti dulu yang saya beri contoh, pepaya busuk mau jatuh, jabut. Pepaya busuk ya. Kelemahanku yang menuntun aku terus menerus ya. Padahal Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengampun, mengampuni aku, melupakan itu. Tetapi aku mengingat-ingat kelemahan Bapak Ibu apa, pengalaman-pengalaman pahit. Jangan sampai menuntun aku, kegagalanku, sehingga kata-kataku penuh menyakitkan, sarkasme, apa yang keluar dari mulutku itu hanya jelek, gak ada yang baik. Melihat orang lain hanya yang segi-segi negatif. Karena aku dituntun oleh yang itu. Kegagalan, pengalaman pahit. Apalagi Bapak tahu, Bapak Ibu tahu. Kesombongan, aku mungkin dituntun kesombonganku sehingga tidak kemudian aku memuliakan Allah. Seperti orang buta tadi setelah sembuh memuliakan Allah, tapi memuliakan diriku sendiri. Wah, kalau aku dikritik marah-marah, kalau aku marah, ini kalau tanpa aku nggak sukses, ini. Itu persekutuan di dalam gereja mudah pecah karena dia bukan memuliakan, memuji Allah, tapi ingin memuliakan, memuji dirinya sendiri, mengglorify dirinya sendiri. Padahal tujuan hidup kita ya mencari Allah, menemukan Allah dan memuji, memuliakan Allah dengan pekerjaan apa saja panggilan hidup kita. Bukan untuk mencari diriku sehingga aku congkak, sombong. Lalu ya kita mudah jatuh di situ. Saudara-saudariku, siang ini kita diajak seperti teladan orang buta, supaya aku dituntun oleh ya kebiasaan-kebiasaan Anda yang baik, ekaristi, doa bersama, iman yang pengalaman-pengalaman iman. Seperti orang banyak, siapa itu? Yesus dari Nazaret. Wah, dia langsung berteriak. Kemudian kita menemukan Tuhan. Menemukan Tuhan, banyak orang menemukan Tuhan, tetapi juga bisa berhenti hanya menemukan Tuhan. Tidak mau mengikuti. Saya sering dapat WA gambar buku Imitatio Christi, mengikuti Kristus, meneladan Kristus. Orang buta itu, Tuhan sembuhkanlah aku. Setelah itu dia mengikuti. Banyak dari kita menemukan Tuhan, tahu itu Tuhan Yesus, tapi tidak mau mengikuti. Yang saya maksud mengikuti ya mengikuti sabda Tuhan. Sabda Tuhan, banyak sabda Tuhan. Coba carilah perikop-perikop yang mengena pada diri Anda. Perikop misalnya, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kan bagus. Biasanya ada patung mungkin di situ. Marilah seandainya aku capek, memang aku manusia capek, lelah di dunia ini, banyak tugas. Aku apa saja sudah
Datanglah kepada Tuhan. Adorasi bagus. Marilah kepada, sudah aku sowan Gusti. Biar Tuhan yang bicara, aku diam saja. Nanti aku akan segar. Itu setia mengikuti Tuhan ajarannya. Berdoalah bagi musuh-musuhmu. Ya, kalau aku nggak bisa mengampuni istriku, suamiku, anak-anakku, tetanggaku, musuh itu, ku doakan saja. Kan bisa plong, bisa mencair. Itu sabda Tuhan. Nah, kalau kita berdoa, Bapak kami tiap berilah rezeki hari ini. Nah, rezeki-rezeki yang sederhana banyak. Kalau kita mudah bersyukur. Nanti akan berulang kali karena ini bagi saya pegang terus-menerus, saya suka hewan. Nah, di kota jarang ada ayam. Ya. Ayam itu berkokok. Tiap pagi habis minum harus minum, terima kasih, ketip-ketip minum lagi, matur nuwun, kamsia, itu terima kasih ya. Mudahlah bersyukur seperti ayam itu. Nah, kita hal yang sederhana, jangan besok kalau aku sudah sukses punya ini baru bersyukur. Lewat hal yang sederhana. Hujan, tapi tadi ada matahari, bagus. Tuhan terima kasih ada matahari, aku diberi kehidupan. Hal yang sederhana. Nah, itu mudahlah bersyukur. Berilah rezeki aku hari ini. Banyak dari kita, berilah aku rezeki 7 keturunan. Well, sudah hari ini. Besok Tuhan akan memberi lagi. Karena Tuhan kita apa? Hidup. Saya sangat senang Tuhan hidup. Saya menjadi Romo udah puluhan tahun. Dan kitab suci ini hidup. Kalau tidak hidup ya saya baca, saya ini ya kering apa ini. Tuhan tetap bersabda untuk hari ini. Maka kita harus setia. Kadang-kala pikiranku apa, cuntel itu, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberi hal yang terbaik. Engkau bagaikan biji mataku. Aku mencintaimu, bukan hamba lagi sahabat. Itu kata-kata yang hidup. Nah, itu mengikuti Tuhan dengan mengikuti sabdanya setia. Ibu Teresa mengatakan, be faithful, not be success. Jadilah setia, tidak sukses. Kalau aku setia, tentu aku akan berbuah, akan sukses. Tetapi kita jadi sukses. Nanti kita terus sombong, congkak, jatuh sedikit kita ambiar. Tapi kalau setia itu banyak mengikuti Tuhan, setia. Jatuh bangun, kesandung, capek, tapi setia. Aku mengikuti Tuhan ke sana. Lalu saudara-saudara kita mohon rahmat supaya aku bisa melihat Tuhan dan mengikuti Tuhan lewat diri sesamaku. Lewat diri peristiwa-peristiwa hidupku. Aku bisa melihat Tuhan dan menjumpai Tuhan hadir di dalam diri sesamaku, terutama yang butuh uluran tanganku. Sehingga orang lain melihat aku bagaikan Yesus yang lain. Yesus sudah bersatu dengan diriku sehingga orang lain bisa melihat Yesus di dalam diriku. Maka orang lain akan, Yesus, sembuhkanlah aku lewat diri Anda. Kita butuh iman yang mendalam demikian sehingga aku bisa melihat keadaan Yesus lewat diri sesamaku yang membutuhkan uluran tanganku, yang miskin, yang apa saja yang membutuhkan sapaanku, membutuhkan kehadiranku. Aku bisa melihat Yesus di situ. Maka Yesus mengatakan yang di penjara, yang telanjang, yang sakit, yang mengunjungi aku. Nah, kita mohon rahmat itu bisa melihat Yesus. Sehingga aku tetap menjumpai Yesus tidak hanya di tempat gereja, tetapi di dalam diri sesamaku. Dan lebih dalam juga bisa melihat Yesus di mall. Yesus juga hadir di situ. Tapi jangan kemudian saya sering lihat di mall, mungkin dia baru
kaget ya di mall seperti kapel kan mesti, orang di mall kok ya buat tanda salib ya, dikira. Tetapi di situ sehingga hidupku tetap memuji memuliakan Tuhan. Di tempat-tempat lain aku bisa melihat kehadiran Tuhan. Singkatnya, gerejaku apa? Alam raya ini. Yang baik, yang jahat, Yesus hadir di situ. Juga di tempat yang katakanlah tidak baik, Yesus hadir di situ. Maria Magdalena, seorang perempuan yang tidak baik, tapi Yesus hadir di situ. Sehingga kita merasa melihat Yesus dan mengikutinya, akhirnya kita memuji memuliakan Tuhan. Kebahagiaan yang sejati kalau bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam diriku, di dalam diri sesamaku, di mana saja di alam raya ini yang bagaikan gereja ini, sehingga aku bisa memuji memuliakan Tuhan seperti para malaikat dan orang kudus di surga. Tugasnya begitu, memuji memuliakan Tuhan. Saudara-saudariku, kita mohon rahmat. Semoga kita diberi rahmat Tuhan untuk melihat kehadirannya, ya di Ekaristi tentu saja, tetapi di mana saya bernafas, saya bisa melihat, merasakan kehadiran Tuhan, dan saya bisa memuji memuliakan Tuhan dengan doa, tetapi terutama juga dengan karya-karya kita. Amin.